Perkenalkan, nama saya Putu Wahyu Satya Pramananda dengan NIM 19103212. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deni Ardiansyah, NIM 19103239. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan kelompok kami jawab, yang mana pertanyaan tersebut ialah yang pertama, bagaimana cara Bank Indonesia memelihara kestabilan rupiah. Yang kedua, jelaskan mengenai tentang kris dan kemudahan penggunaannya. Dan pertanyaan yang terakhir atau ketiga, uraikan secara jelas bagaimana tindakan Bank Indonesia mengawasi perbankan lain. Bagaimana cara Bank Indonesia memelihara kestabilan rupiah? Bank Indonesia menjaga kestabilan nilai rupiah dengan cara mengeluarkan kebijakan intervensi ganda, baik di pasar valuta asing atau falas, maupun pemberian SBN dari pasar sekunder. Bank Indonesia juga sudah menyiapkan swap falas dengan tingkat harga yang murah. Pembagiannya sebagai berikut. Untuk sesi pertama, Bank Indonesia melakukan swap falas dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sementara di sesi lainnya, Bank Indonesia juga menyediakan swap falas hedging bagi koperasi-koperasi yang mempunyai underlying transaksi baik dari ekspor atau devisa utang luar negeri maupun devisa-devisa lainnya. 2. Pengertian mengenai tentang kris dan kemudahan penggunaannya. Kris merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server base, dompet elektronik, atau mobile banking. Hal ini diatur oleh Bank Indonesia dalam PADG nomor 21/18/2019 tentang implementasi standar internasional kris untuk pelayanan peluncuran. Kris merupakan salah satu implementasi visi Sistem Pembayaran Indonesia atau SPI 2025 yang telah dicanangkan pada Mei 2019. Dalam peluncuran tersebut, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa kris yang mengusung semangat unggul atau universal, gampang, untung, dan langsung bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia maju. Kris disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI dengan menggunakan standar internasional EMV, si instrumen sistem pembayaran yang lebih luas dan mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Adapun kemudahan penggunaannya seperti 1. Kemudahan dalam proses transaksi. Yang kedua, memudahkan analisis keuangan. Yang ketiga, menyediakan beragam alternatif pembayaran digital. Tindakan Bank Indonesia mengawasi perbankan lain. Adapun strategi pengawasan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Bank Indonesia atau BI menetapkan beberapa jenis pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu, yaitu yang pertama, pengawasan normal atau rutin. Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal. Sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank ini dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali. Yang kedua, pengawasan intensif atau intensive supervision. Pengawasan intensif ini dilakukan bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan status pengawasan intensif antara lain meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia, melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai, meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir, menempatkan pengawasan dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank apabila diperlukan. Bagi bank dalam pengawasan intensif yang tidak menghasilkan perbaikan,
kondisi keuangan dan manajerial, dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Maka bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank dengan status pengawasan khusus. Di samping itu, apabila diperlukan, intensitas pemeriksaan langsung pada bank pada umumnya meningkatkan, terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja berdasarkan komitmen dan rencana perbaikan yang disampaikan manajemen bank kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, pengawasan khusus. Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap bank dengan status pengawasan khusus ini, maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil antara lain 1. Memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan atau capital restoration plan secara tertulis kepada Bank Indonesia. 2. Memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan atau mandatory supervisory action. 3. Memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank untuk melakukan tindakan antara lain mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank, menghapus bukukan rekredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, menjual bank kepada pembeli bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank, menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Adapun larangan dan pembatasan bagi bank dalam pengawasan khusus antara lain, yang pertama, bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal dalam kurung pembagian dividen atau pemberian bonus. Yang kedua, bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset. Yang keempat, bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi. Yang kelima atau yang terakhir, bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait.